Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Morning Bright pada pagi hari ini. Ya, 2 kali kita sudah membahas Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayat 11 itu sebenarnya ya. Tapi seperti saya katakan ada begitu banyak ayat-ayat di dalam Amsal ini yang memberikan nasihat secara khusus kepada para pemalas. Ya. Mari kita teruskan dengan ayat-ayat yang lain yang terdapat di dalam kitab Amsal ini. Ya. Dikatakan di dalam pasal 12 ayat 27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Nah, bahasa Indonesia sehari-hari menjelaskan demikian. Dengan bermalas-malas takkan tercapai yang diidamkan. Dengan bekerja keras orang mendapat kekayaan. Ya. Seperti minggu lalu kita melihat ya, orang yang malas itu hanya punya keinginan, ya, mau ini, mau itu, maunya banyak, tetapi tidak ada yang bisa terrealisir. Di situ juga begitu, ya. Ya, orang seperti digambarkan seperti orang yang berburu, ya, yang ingin mendapatkan buruannya pasti. Tapi apa yang diidamkan itu tidak akan tercapai, tidak akan bisa didapatkan. Karena apa? Dia sudah enggan untuk bekerja atau berusaha. Ya. Pasal 20 ayat 4. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka dia tidak ada apa-apa. Ya. Katakan juga dalam bahasa Indonesia sehari-hari, petani yang malas itu tidak mengerjakan ladangnya pada waktunya, ya, waktu ada musim dingin. Akhirnya pada musim menuai, tanahnya tidak menghasilkan apa-apa. Ya, dia tidak pernah mengerjakan sawahnya di masa-masa waktunya harus dikerjakan, harus menanam, harus menyiangi, tapi minta pada waktu musim menuai itu hasilnya sudah ada dan dia cuma tinggal ambil aja. Nah, ini jelas tidak ada cerita seperti itu, ya. Orang yang tidak mau berusaha, dia juga tidak akan dapatkan apa-apa, ya. Karena apa? Karena banyak alasannya, ya. Seperti dikatakan dalam pasal 22 ayat 13, ya. Dan dikatakan si pemalas itu berkata, "Oh, ada singa di luar sana, aku akan dibunuh di tengah jalan." Sebenarnya apa? Itu alasan. Karena bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan gini, si pemalas suka tinggal di rumah. Ya mungkin suka tinggal di rumah, suka tidur tadi itu. Akhirnya apa? Dia mengatakan apa? Ada singa di luar, aku bisa diterkam di tengah jalan. Wah, ya. Tidak ada singanya itu. Ya. Nah, itu jangan kita buat alasan seperti ini. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya ada yang lebih keterlaluan, ya. Seperti dikatakan di dalam Amsal 19 ayat 24, ya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tapi tidak juga mengembalikan ke mulut. Dia itu mau makan itu tangannya itu dimasukkan di mangkoknya atau di piringnya gitu ya, tapi tidak mau dikembalikan ke mulutnya, ya. Bahasa Indonesia sehari mengatakan gini, ada orang yang malas bukan kepalang, maksudnya itu sudah malasnya itu nggak ketulungan, sudah kebangetan gitu ya, menyuap makanan ke mulutnya pun dia itu enggan. Nah, mana bisa kenyang, mana bisa sehat hidupnya. Ngambil makanan itu cuma ngambil untuk mulutnya sendiri aja nggak mau. Nah, ini orang yang kebangetan, orang yang banyak alasan ini dan itu, ya. Sebenarnya intinya cuma satu, yaitu dia malas aja mau kerja, alasannya banyak, ya. Nah, orang seperti ini apa? Dikatakan orang yang pemalas itu di dalam pasal 15 ayat 19, ya. Jalan si pemalas seperti pagar berduri, ya, tapi jalan orang jujur adalah rata. Ya. Maksudnya apa? Kalau dikatakan jalan pemalas itu seperti pagar berduri, bahasa Indonesia sehari mengatakan begini, orang malas itu akan selalu mengalami kesukaran. Ya, bukan berarti orang yang rajin itu tidak mengalami kesukaran. Pasti semua orang juga akan mengalami hal ini. Tapi orang yang rajin
itu mau berusaha untuk mengatasi masalahnya, dan dia bisa mengatasi, bisa melampaui, dan dia bisa terus berjalan. Tapi kalau orang yang malas itu apa? Seperti ada pagar berduri di depan, jadi dia tidak mau maju lagi. Dia mungkin mundur dan mungkin hanya berhenti di situ. Ya. Nah ini sehingga apa? Malah tidak bisa maju hidup. Pasal 18 ayat 9 juga katakan, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Ya. Maksudnya itu bahwa orang yang melalaikan tugasnya itu sama buruknya dengan orang yang suka merusak. Itu sampai sedemikian dikatakan oleh Alkitabnya. Itu keadaan orang yang malas, selalu merusak orang lain, merusak rencana, merusak diri sendiri. Ya. Dan yang terakhir, Amsal 10 ayat 22 dikatakan, seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Orang malas itu atau si pemalas itu apa? Orang yang menjengkelkan orang lain. Dikatakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, jangan menyuruh orang malas. Udahlah, orang malas nggak usah disuruh, karena nggak akan jalan dia. Ya, dimana? Ia hanya menjengkelkan saja. Seperti cuka yang membuat gigi kita menjadi linu, melindungkan gigi, dan asap yang memedihkan. Ya, kita bisa bayangkan kalau mata itu kena asap terus, waduh pedihnya setengah mati. Ya. Kalau gigi itu kena cuka terus ngilu, linu. Ya. Nah itu hanya membuat orang jengkel. Ya. Maka itu jangan kita menjadi seorang pemalas. Kita boleh beristirahat, ya. Kita boleh punya keinginan, ya. Tetapi kalau itu semua tidak diusahakan dengan sungguh-sungguh, tidak memiliki satu semangat untuk bekerja, untuk berusaha, maka itu akan sia-sia, termasuk di dalam kerohanian kita. Seperti minggu lalu saya katakan, ya, kalau kita ini tidak beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak membaca firman, tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, nah bagaimana? Apa yang bisa kita miliki? Iman kita adalah iman yang kerdil, iman yang kosong, iman yang hampa, dikatakan oleh Yakobus seperti itu, ya, bahkan iman yang mati. Ya, Tuhan tolong kita supaya kita tidak menjadi orang pemalas, termasuk di dalam rumah Tuhan, di dalam ibadah kita kepada Tuhan, supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah sendiri. Tuhan menolong dan memberkati kita semua menjadi orang yang penuh semangat, orang yang penuh dengan sukacita, bahkan juga punya kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Morning bright, let your light be bright in Christ.